Thunder 250 twin port ketika dijadiin chopper serius, gokil, makin nambah tampilan chopper kalian semakin garang. Seperti apa penampakannya? Langsung aja kita review. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya ini baru selesai satu unit Thunder 250 pesanan dari Mas Miftah Surabaya. Ownernya ini Mas Miftah order 2 unit motor ya dari Enggal Modified. Yang pertama Street Cup yang udah kita kirim kalau nggak salah 1 atau 2 bulan lalu, dan berikutnya baru kelar Thunder 250. Ordernya sebenarnya lebih lama yang ini, tapi jadinya dia yang paling lama juga. Kenapa? Karena memang mesin Thunder sekarang itu mulai banyak diburu sama pemain-pemain motor original, kolektor, anak-anak chopper dan sebagainya. Selain mesinnya yang tampilannya klasik, gede, dimensinya ya kelihatan penuh banget untuk dijadiin chopper, scrambler, boat tracker dan sebagainya. Dan yang pasti harganya makin lama makin melambung. Nggak beda jauh loh, serius. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau bikin chopper dengan basic mesin Thunder, keistimewaannya dia itu ya twin port, suaranya ya gitu-gitu ya, yang pasti lebih sedap. Terus harganya makin hari makin mahal. Nggak beda jauh dengan harganya SR400. Nah ini bisa jadi salah satu yang membingungkan sih ya. Sama-sama ngebuang duit yang lumayan tinggi, tapi Thunder 250 cc. Satunya lagi perbandingannya harganya nggak beda jauh dengan SR, lebih mahal SR sedikit, tapi 400 cc, single cylinder, single port. Kira-kira kalau kalian lebih pilih yang mana? Thunder. Dan kelebihannya yang lain juga dia yang pasti suratnya lengkap. Kalau SR udah pasti no paper ya, kosongan. Jadi ya tergantung kalian aja, balik lagi ke selera, balik lagi ke nyamannya kalian ketika bawa motor full paper atau non paper, bebas, terserah kalian aja mau pilih yang mana. Oke, langsung aja kita bahas Thunder 250 yang kita rubah jadi chopper. Yang pasti chopper dari Enggal Modified. Selama ini dari kita pertama kali bikin chopper itu kalau nggak salah 2011 dengan basic mesin Vario, headnya Honda Tiger. Masih ada itu motornya, ntar kapan-kapan kita bahas. Dan tipe framenya rigid ya, jadi memang harganya lebih murah daripada tipe frame yang soft tail, yang pakai suspensi dan sebagainya. Itu jauh lebih murah, bedanya lumayan. Jadi kalau ngomongin di pinggang capek ya udah pasti capek ya. Kalau ngomongin nyaman, yang pasti lebih nyaman dengan tipe frame soft tail. Tapi kalau saya pribadi nggak tahu kenapa lebih suka menggunakan frame rigid, tampilannya lebih nakal. Dan memang saya sendiri pun pemakaian paling jauh touring dari Jogja ke Bali aja. Itu pun juga ya baik-baik aja, nggak ada masalah ya. Apalagi buat teman-teman yang pemakaiannya cuman sekedar kota-kota, nongkrong, ngopi, San Mori tipis-tipis lah, dan jalan malam solo ride sendiri santai, itu frame rigid nggak ada masalah deh. Untuk perjalanan 30 km, 50 km itu nyaman-nyaman aja. Dan joknya pun juga terbilang tebel, jadi masih nyaman di pantat. Seandainya teman-teman ada masalah di pinggang, bisa pakai tipe jok yang menggunakan per. Itu sangat amat membantu cuy, serius itu nyaman banget. Jangan lupa tekanan angin roda belakangnya juga dikurangin, jadi biar dia sedikit lebih ngeredam ketika ada sambungan jalan bergelombang dan sebagainya gitu. Untuk tangkinya kita bikin model bulat kecil, jadi memang sengaja dibikin seperti ini biar tampilan mesinnya semakin kelihatan gede dengan ciri khas twin port. Kita bikin knalpot panjang kanan dan kiri, free flow yang pasti suaranya sedap.
ya nggak beda-beda jauh lah dengan Scorpio yang beda cuman 25 cc aja. Dan yang pasti suaranya lebih sedap Thunder sih kalau menurut saya. Dan lanjut lagi, untuk posisi stang biasanya kita bikin pendek, kali ini kita bikin lebih tinggi, kurang lebihnya 20 cm. Kalau biasanya kita bikin stang model seperti ini itu yang stang lurus gini itu kita bikin 10 cm, 7 sampai 10 cm atau bahkan lebih pendek lagi. Tapi kalau teman-teman maunya nyamannya pakai stang yang tinggi seperti ini, agak tinggi gini, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Untuk fitting badan 165, 160, ini 160 ya, agak lurus dikit ya. Ini saya 165, kaki itu masih nyaman banget. 170 atau lebih ya, tinggal posisi footstepnya dimajuin aja. Jadi kaki kalian biar lebih nyaman. Kalau mau dibikin yang jinjit gini, tinggi gini juga boleh, terserah. Suka-suka teman-teman aja, nyamannya seperti apa dan keperluannya dipakai jarak jauh atau pendek itu juga bakal berpengaruh di posisi ridingnya gitu. Untuk suspensi depan kita pakai Springer. Ini lebih panjang sedikit daripada Springer yang kita pasang di chopper-chopper sebelumnya, yang di Scorpio ya, rata-rata dia mungkin lebih panjang, kisaran kurang lebih 10 cm sampai 15 cm aja. Kalau lainnya kita biasa sedikit lebih pendek. Untuk apa ya, nyesuaiin aja sih dengan dimensi mesin, panjang dan sebagainya gitu. Untuk lampu depan kita pakai model-model klasik gitu dengan ukuran 4,5 inci, kecil ya, tapi ya udah cukup untuk lihat masa depan kalian. Gitu. Lengkap juga lampu belakang, lampu kota langsung jadi satu dengan bracket plat nomor. Jadi yang di belakang kalian bisa pasang plat nomor di samping kanan, di bawah sini, ntar plat nomornya disesuaikan aja ukurannya. Dan yang di depan juga udah kita lengkapin dengan bracket plat nomor juga. Nih, bracketnya ini bisa kalian lepas seandainya mau dipindah posisi. Biasanya orang-orang atau anak-anak chopper ditaruh di bawah situ biar tampilan Springernya lebih rigid. Ada juga yang memang sengaja ditaruh di depan sini biar untuk mengurangi cipratan ketika hujan atau ada jalan tergenang. Biasanya kalau saya dulu di EXS, di motor-motor yang lain itu saya kasih apa sih, bandana itu ya, saya ikat di Springer itu. Jadi batu-batu kecil atau debu-debu itu aman, nggak sampai balik ke muka. Itu salah satu tipsnya. Kalau dulu saya juga nggak tahu kenapa orang-orang itu chopper bagian depannya dikasih bandana lah, biar apa coba dan sebagainya. Ternyata oh ada fungsinya, nggak cuman buat gaya-gayaan aja cuy gitu. Untuk velg depan kita pakai ukuran 21 inci dengan ukuran 160 dan yang belakang kita pakai ukuran 17 inci dengan ukuran lebar 300. Ban depan 300 Swallow Sprinter dan yang belakang kita pakai Swallow Classic 450. Lengkap dengan sisi bar. Jadi sisi barnya lumayan tinggi, kurang lebihnya 50 cm. Nah, kalau ini by request ya, modelnya, detailnya dan sebagainya bebas, terserah teman-teman aja. Joknya dengan model King and Queen katanya. Nah, jok ini ada beberapa model ya. Jadi ada yang lengkap sampai di sisi bar, di sandarannya ini mungkin lebih lebar dan sebagainya. Nah, itu tergantung aja permintaan teman-teman. Seandainya sering dipakai boncengan, otomatis jok bakal kita bikinin lebih lebar. Kalau memang cuman buat tampilan dan belakang itu cuman buat bawa barang yang diikat di sisi bar, cukup dengan jok yang tipe kecil atau slim seperti ini aja. Karena yang diutamain kita fokus di bagian depan. Jadi untuk bagian ujung ekornya itu kelihatannya lebih rapi, simple aja gitu. Lanjut lagi di bagian pengereman, kita pakai tromol dan disc brake dari KLX depan dan belakang. Kenapa sih pakai KLX? Modelnya simple, carinya gampang. Seandainya suatu saat ada pecah tromol kayak amit-amit ya, semoga aman-aman aja ya, karena KLX untuk dipakai trabas dan sebagainya itu kuat banget dan disc brake-nya pun juga terbilang bagus. Jadi untuk pengereman udah pasti aman. Dan seandainya nih suatu saat mau diganti dan sebagainya, itu cari spare partnya juga masih banyak. Itu salah satu alasannya. Selain modelnya yang simple, nggak aneh-aneh gitu cuy. Dan untuk di bagian mesin, kita standar rebuild total dari kampas rem, piston, semuanya sampai stang, daleman, semuanya udah kita rebuild total. Jadi
sampai kempesan kompresinya masih lengkap cuy ini. STNK, BBKB juga lengkap, dan mesin kita finishing, bagian tengahnya kita cat hitam, headnya kita poles, dan bagian kalter kanan kiri atau bak kopling dan magnetnya kita finishing poles. Lainnya kita finishing chrome seperti box aki, bracket mesin, footstep, box kelistrikan, dan semuanya, springer, stang, sisi bar. Jadi biar nggak terlalu rame, biar nggak terlalu banyak warna, tangki kita kasih list gold. Udah gitu aja, nggak aneh-aneh, memang permintaan si ownernya seperti itu. Seperti apa suaranya? Pasti pada penasaran, langsung aja kita cek sound dan test ride. Suaranya tuh ada ngebassnya, enak, nggak terlalu berisik banget, jadi masih aman lah ya. Tapi ketika kalian gas gede, ya suaranya sakit di telinga. Ya, kekecilan. Tuh, jadi suaranya Thunder itu khas banget ya. Ini jadi sedikit nostalgia dengan Thunder yang kita bikin juara di Surya Nation sampai dibawa ke Amerika cuy. Jadi dengan basic cuman mesin Thunder kita sampai bisa menang lawan Harley dan sebagainya. Serius itu seru banget perjuangannya, dan Thunder itu salah satu mesin yang rekomen banget untuk dipakai motor model apapun. Dari bentuknya, performa, kalau performa ya 250 cc lah ya, tapi udah cukupan untuk dipakai sehari-hari. Mau dibikin flat track sampai Jap style, British, chopper, apapun lah, tetap aja cakep ini mesin, sangat rekomen. Tapi balik lagi, siapa bengkelnya yang ngerjakan, cakep, proporsional, sesuai atau enggak dengan yang kalian mau. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak, semoga video-video kita bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi kita semua. Selamat sore umat manusia. Langsung kita tes ride ya. Thunder 250 chopper. Jok dengan tipe Queen and King. Oh, kebalik ya, King and Queen katanya. Suaranya itu khas banget emang kalau Thunder 250. Jadi maaf ya, suaranya kalau sedikit agak aneh karena moncong helmnya itu mepet banget nih dengan moncong mulut. Jadi Thunder 125 sih. Thunder 250 itu single cylinder twin port. Suaranya itu serius emang beda dengan motor-motor 250 lainnya. Dia cenderung lebih dalam gitu loh suaranya. Apalagi dengan